Pelapukan adalah proses penghancuran atau pengrusakan massa batuan oleh zat penghancur. Pelapukan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pelapukan mekanik, pelapukan kimiawi, dan pelapukan organik. Pelapukan mekanik atau fisik adalah proses pelapukan berupa penghancuran bongkah batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa mengurangi unsur kimianya. Faktor-faktor yang mengakibatkan pelapukan mekanik antara lain perbedaan temperatur, akibat erosi di daerah pegunungan, dan akibat membekunya air di sela-sela batuan, pengaruh kegiatan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, serta berubahnya air garam menjadi kristal. Nama saya Firdaus Sandi Wisesa, dan saya di sini akan membahas tentang pelapukan kimiawi dan pelapukan organik. Pelapukan kimiawi adalah proses penghancuran batuan yang disertai dengan mengubah susunan kimiawi batuan yang terlapukan. Contoh pelapukan kimiawi adalah proses perarutan batu kapur yang terjadi di daerah kars. Air hujan yang banyak mengandung zat asam arang dapat merarutkan batu kapur atau kalsium karbonat. Bentukan-bentukannya seperti dorina, stalaktit, stalagmit, gua, dan sungai bawah tanah. Pelapukan organik adalah pelapukan batuan hasil pengerjaan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Aktivitas manusia dalam penambangan atau pengolahan lahan pertanian juga dapat merusak permukaan tanah. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahma Adwitya Nabila Putri. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sedimentasi. Sedimentasi itu apa sih? Sedimentasi adalah proses pengendapan massa batuan atau tanah di suatu tempat setelah mengalami erosi dan transportasi. Sedimentasi umumnya terjadi di bagian bawah kaki bukit, di daerah genangan banjir, di saluran air, sungai, dan waduk. Sedimentasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan tenaga pengangkutnya, yang kedua berdasarkan tempat terjadinya sedimentasi. Berdasarkan tenaga pengangkutnya, sedimentasi dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama sedimentasi aeolis. Sedimentasi aeolis adalah sedimentasi yang disebabkan oleh angin. Sedimentasi ini terjadi karena angin membawa bahan-bahan yang kemudian akan mengalami pengendapan. Hasil sedimentasi ini adalah gumuk pasir. Yang kedua, sedimentasi akuatis. Sedimentasi akuatis sering disebut sedimentasi air sungai. Sedimentasi akuatis adalah sedimentasi yang disebabkan oleh air. Sedimentasi akuatis biasanya terjadi di dataran rendah dan sungai. Hasil dari sedimentasi akuatis adalah kipas aluvial atau dataran banjir. Yang ketiga, sedimentasi glasial. Sedimentasi glasial adalah sedimentasi yang dilakukan oleh es atau gletser. Sedimentasi ini terjadi karena adanya moraine. Berdasarkan tempat terjadinya sedimentasi, sedimentasi dibagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama sedimen teristris, yang kedua sedimen fluvial, yang ketiga sedimen limnis, yang keempat sedimen marine, yang kelima sedimen lacustris. Yang pertama, sedimen teristris. Sedimen teristris terjadi di darat atau dataran banjir. Yang kedua, sedimen fluvial. Sedimen fluvial terjadi di dasar sungai dan bisa menyebabkan terjadinya pendangkalan sungai. Yang ketiga, sedimen limnis. Sedimen limnis terjadi di daerah rawa-rawa. Yang keempat, sedimen marine. Sedimen marine terjadi di laut. Yang kelima, sedimen lacustris. Sedimen lacustris terjadi di dasar danau. Gumuk pasir dibagi menjadi 2, yaitu berchan jika berbentuk bulan sabit dan punggung paus atau welly bag.
jika memanjang. Aktivitas angin juga membentuk loess atau luis, yaitu endapan pasir halus yang mengandung gamping berwarna kekuningan sampai coklat dan tidak berlapis. Material loess berasal dari gurun pasir yang telah terbawa jauh sehingga mencapai daerah setempat dan sebagainya lagi ke laut. Bentuk sedimentasi di daerah pantai antara lain beach terbentuk dari berbagai material deposit karang yang terjadi karena aktivitas gelombang dan arus. Dan selanjutnya bar, yaitu gersam pasir yang menghubungkan arahnya memanjang. Selanjutnya delta, yaitu endapan lumpur atau pasir di muara sungai yang mendekati laut. Misalnya delta Kali Brantas dan delta Bengas dan Solo. Dan selanjutnya adalah bentaran sungai, yaitu dataran pada aliran sungai yang terdiri atas kerikil, pasir, dan lumpur. Pengikisan juga dapat diakibatkan oleh gletser. Gletser adalah kumpulan massa besar es butir atau salju yang bergerak melambat akibat gravitasi. Dan gerakan massa salju yang mendadak disebut lawina.